Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan ini kita akan membahas beberapa ayat Al-Qur'an. Tentunya ayat-ayat tersebut merupakan materi untuk ajaran semester 1 dan semester 2. Maka dari itu ayat-ayat Al-Quran ini harus dihafalkan sehingga diharapkan nanti peserta didik itu mudah untuk mengingatkannya, mulai materi semester pertama dan semester kedua. Untuk semester pertama tentu sudah pernah mendengar dan tentunya sudah memahami terutama arti ataupun kandungannya. Kalau ataupun ada yang masih lupa, kita pelajari, kita ulang lagi. Jadi ini nanti beberapa ayat-ayat Al-Quran yang harus kita pelajari, yang harus kita ulang lagi, dan tentunya adalah harus kita hafal. Dan nanti akan Bapak tunggu untuk setoran hafalannya, insya Allah ya, dicatat, insya Allah 2 pertemuan lagi untuk dikirim ya. Itu nanti yang akan Bapak ambil nilainya dari hafalan surat pendek. Baik, kita akan memulai surat-surat pendek. Kita mulai dari surat Al-Furqan ayat 63. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Artinya, adapun hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih itu adalah orang-orang yang berjalan di bumi dengan rendah hati, dan apabila orang-orang bodoh menyapa mereka dengan kata-kata yang menghina, mereka mengucapkan salam. Jadi ini kemarin kita sudah bahas Quran Surah Al-Furqan ayat 63 terkait dengan rendah hati. Ya, ini mengingatkan kita untuk selalu berakhlak, bertingkah laku dengan rendah hati. Ya, ini surat Al-Furqan ayat 63. Selanjutnya kita menginjak ayat yang kedua kemarin, surat Al-Isra ayat 27 ya. Kemarin gandengannya besertaan surah Al-Furqan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal mubadzirina kanu ikhwanasy syayatin wa kana asy-syaitanu lirabbih kafura. Sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah saudara setan, dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya. Quran Surah Al-Isra ayat 27 ini menerangkan kita terlatih untuk selalu hemat. Kita hidup hemat bukan berarti pelit ya. Hemat tidak boros. Sekali lagi, hemat itu bukan pelit. Jadi kebutuhan pokok yang kita penuhi, artinya kebutuhan yang tidak sangat menunjang itu perlu diperhitungkan. Jadi misalkan kita membeli baju ya secukupnya, kalau masih bagus pantas ya dicukupkan itu saja. Kalau toh memang pendapatannya, kalau memang yang dipunya itu tidak begitu banyak, ataupun biasanya cari snack jajan, ya secukupnya saja ya.
kita hemat, sebagian kita tabung untuk masa depan. Kita tidak tahu apa yang kita butuhkan untuk yang akan datang. Terlebih kita membutuhkan, terutama masa pelajar, kita membutuhkan peralatan untuk belajar. Kalau masa sekarang kita membutuhkan sangat, misalkan data, pulsa, maka kalau kita punya uang saku kita sisipkan. Bolehlah kita menjajan, beli snack, tapi secukupnya. Sebagian kita sisihkan untuk kita membeli pulsa data. Walaupun toh mungkin kita punya jatah ya, mungkin kita juga dikasih juga khusus untuk data dari orang tua. Ini secara nggak langsung juga membantu orang tua, belajar membantu orang tua. Baik, selanjutnya kita akan menuju Quran surat An-Nahl ayat 114. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fakulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiban washkuru ni'matallahi in kuntum iyyahu ta'budun. Artinya, maka makanlah yang halal lagi baik dari rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu, dan syukurilah nikmat Allah jika kamu hanya menyembah kepadanya. Ini Quran surah An-Nahl ayat 114 menerangkan tentang makanan halal, menerangkan tentang perintah kita. Kita diperintahkan untuk mengkonsumsi, untuk makan makanan yang halal ya. Karena tentu semuanya makanan yang halal itu memberikan kebaikan kepada kita, baik kepada fisik, jasmani maupun rohani. Kemarin kita sudah mempelajari bahwa makanan halal itu mempunyai efek positif kepada tubuh kita. Sebaliknya, makanan yang haram pasti ada efek negatifnya, ada madorotnya. Maka dari itu, mari kita menjaga diri kita dengan mengkonsumsi makanan-makanan yang halal, agar kita nantinya kelak menjadi orang-orang yang bertakwa. Karena di antara orang-orang yang bertakwa itu adalah orang yang menjalankan perintahnya, dan perintah Allah di antaranya adalah mengkonsumsi makanan-makanan yang halal, makanan-makanan yang baik. Yakinlah apa yang disyariatkan agama kita, yang diperintahkan di dalam agama kita, terutama makanan halal, itu pasti ada manfaatnya yang luar biasa. Baik, itu Quran surah An-Nahl ayat 114. Berikutnya adalah Quran surat yang masih kaitannya dengan makan makanan halal dan haram. Di antara makan makanan halal dan haram itu dalam Quran surah Al-Maidah ayat 3. Di sini menerangkan ayat kaitannya masalah kalau tadi makanan halal, sekarang larangan kita untuk mengkonsumsi makanan haram. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hurrimat 'alaikumul maitatu wad-damu wa lahmul khinziri wa ma uhilla li ghairillahi bihi wal munkhaniqatu wal mawqudatu wal mutaraddiyatu wan nadihatu wa ma akala as-sab'u illa ma dhakkaytum wa ma dhubiha 'alan nusubi wa an tastaqsimu bil azlam. Sebentar. Dzalikum fisqu al-yawma ya'isal ladzina kafaru min dinikum fala takhshawhum wakhshawun.
Ini ada kelanjutannya lagi ya. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dina faman idurra fi makhmasatin ghaira mutajanifil lithmi fa innallaha ghafurur rahim. Artinya Quran Surah Al-Maidah ayat 3, diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi dan daging hewan yang disembelih bukan atas nama Allah. Diharamkan juga binatang yang dicekik ya, mati karena dicekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk dan yang diterkam binatang buas kecuali yang sempat kamu sembelih. Dan diharamkan pula yang disembelih untuk berhala. Jadi kita menyembelih dipersembahkan kepada berhala itu enggak boleh. Dan diharamkan pula mengundi nasib dengan azlam anak panah, undian, karena itu suatu perbuatan fasik. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk mengalahkan agamamu, sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku Allah ya. Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah aku cukupkan nikmatku bagimu, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Tetapi barang siapa terpaksa karena lapar, bukan karena ingin berbuat dosa, maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ini perlu kita ingat bahwa di antara makanan yang haram, makanan yang harus kita jauhi, bangkai itu hewan ya, hewan binatang yang mati bukan karena Allah, jadi ataupun disembelih tanpa nyebut nama Allah. Misalkan kita menemukan ayam yang tergeletak mati habis tertabrak ya, nah ini namanya bangkai. Lalu kita menemukan kambing yang mati sebab sakit, ini juga bangkai. Karena apa? Matinya itu tanpa disembelih dengan syariat agama Islam. Baik, kemudian juga daging babi, daging hewan yang disembelih atas nama selain Allah. Hewan-hewan yang misalkan terjatuh atau tercekik, yang ditanduk, artinya hewan-hewan meskipun itu baik atau halal, tetapi proses mematikannya itu tidak dengan jalan yang benar. Seperti kemarin ya, di proses makanan yang halal itu mulai dari zatiahnya, mulai dari hewannya itu sendiri, kemudian prosesnya itu bagaimana ya, prosesnya bagaimana. Kalau itu hewannya boleh dimakan semestinya, tapi prosesnya disembelih tanpa menyebut nama asma Allah, disembelih untuk dipersembahkan berhala, atau mati tanpa menyebut asma Allah seperti tadi tertabrak misalkan, maka menjadi enggak halal. Itu yang sering mungkin kita ketahui di sekitar kita. Baik, selanjutnya masih ada juga Quran surat Al-Maidah ayat 91. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama yuridu syaitanu an yuqi'a bainakumul adawa wal baghdha'a fil khamri wal maisiri wa yasuddakum an dzikrillahi wa 'anis shalah fahal antum muntahun. Artinya dengan meminum keras, artinya dengan minuman keras dan judi itu, setan hanyalah bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu dan menghalang-halangi kamu dari mengingat Allah dan melaksanakan sholat, maka tidakkah kamu mau berhenti? Ini termasuk contoh makanan atau minuman haram yang harus dijauhi. Apa yang ada mungkin di sekitar kita, berita-berita minuman keras, judi, itu harus ditinggalkan, jangan kita lakukan. Menjauhi
larangan-larangannya itu termasuk ciri-ciri orang yang bertakwa. Sekali lagi, semoga kita menjadi orang yang bertakwa dengan jalan menjauhi larang-larangannya, yakni minuman keras, perjudian, nah itu harus kita tinggalkan. Selanjutnya Quran surah An-Nisa ayat 36, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jaril junubi was sahibi bil jambi wa banis sabil wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Quran surah An-Nisa ayat 36 ini menerangkan kita bersikap berakhlak baik terhadap orang tua. Artinya, dan sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh, teman sejawat, ibnu sabil, dan hamba sahaya yang kamu miliki. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang sombong dan membanggakan diri. Secara umum kita itu harus berbuat baik kepada semua orang, terlebih orang tua kita. Orang tua yang telah melahirkan kita, orang tua yang telah meramut kita, orang tua yang telah menjaga kita, orang tua yang telah mendidik kita sejak kecil hingga dewasa, hingga kita menjadi orang yang sempurna, hingga kita menjadi orang yang pandai, hingga kita menjadi orang yang sukses nantinya. Amin ya rabbal alamin. Maka jangan sampai kita melupakan jasa-jasa orang tua kita. Balasan kita tidak ada sebandingannya dengan jasa orang tua kita. Maka jangan sekali-kali kita menghargai orang tua, berkata yang tidak baik kepada orang tua. Ya, jadi sekali lagi bahwa kita dididik untuk selalu berbuat baik umumnya kepada semua orang, pada anak yatim, pada orang miskin, pada saudara-saudara kita semuanya yang jauh maupun dekat, yang sejawat. Bahkan di sini kata hamba sahaya, artinya orang yang dikuasai, mungkin pembantunya kalau sekarang. Jangan mentang-mentang kalau kita sebagai juragan, kalau kita sebagai bos terhadap orang bawahan kita semeneng. Ingat bahwa kesuksesan kita, kesuksesan kalian itu tidak terlepas dari orang-orang tersebut. Contoh, orang kaya punya pabrik, maka tidak akan sukses kalau tanpa ada pekerja. Orang sukses punya toko nggak akan sukses, nggak akan jaya tanpa ada penjaga atau pekerja tokonya. Jadi semuanya kesuksesan itu ditopang atau didukung oleh orang-orang yang ada di sekitarnya, yang ada di bawahnya. Jadi sekali lagi, marilah kita sebagai makhluk sosial yang tidak bisa hidup dengan sendirinya, kita selalu berbuat baik kepada sesamanya. Hablum minan nas. Demikian itu tadi beberapa ayat-ayat yang sudah kita pelajari ataupun yang baru saja kita pelajari. Jadi sekali lagi ayat tersebut kita pelajari, kita ulang dan kita baca hingga kita bisa menghafalkannya. Nanti akan Bapak tunggu setorannya nanti setelah ada info kemungkinan 2-3 pertemuan lagi. Terima kasih, semoga kalian semua kesehatannya selalu terjaga, dan juga ayo kita jaga bersama-sama kesehatan sehingga kita bisa terus thalabul ilmi. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.